Gimana sih caranya mengatasi writer's block atau kebuntuan saat menulis? Well, aku bakalan kupas itu semua hari ini. Hai guys, ketemu lagi sama aku Ujwar di Jadi Penulis Muda. Ini adalah pertanyaan yang sering banget masuk ke DM Instagram aku, dan sebenarnya aku juga udah jawab baik itu di konten, di story, atau bahkan di TikTok aku. Tapi sepertinya aku harus bikin video yang lebih panjang sehingga teman-teman bisa lebih punya gambaran untuk mengatasi masalah kebuntuan saat menulis ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan juga nyalakan notifikasinya untuk channel aku, karena dengan cara itu aku bisa terus bikin konten kepenulisan. Kalau sudah, mari kita bahas bareng-bareng. Kebuntuan saat menulis atau kebuntuan kreatif bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, kurangnya riset. Ini penting banget guys, ketika kamu ingin nulis novel misalkan, terus kamu ingin mengangkat satu tema yang mungkin sulit atau belum pernah kamu dengar, nah kamu harus menggali tema tersebut sedalam-dalamnya. Banyak orang yang mungkin belum terlalu tahu tentang hal yang akan dia tulis, tapi dia langsung nulis gitu loh, sehingga di tengah-tengah dia nggak tahu mau nulisin apa lagi. Yang paling penting tentu saja kita harus melakukan riset yang benar-benar mendalam, entah dari buku, kemudian dari YouTube, dari Google. Bahkan kalau misalkan perlu mewawancarai ahli, kita bisa langsung mewawancarai ahli tentang buku yang akan kita tulis. Penyebab kedua dari kebuntuan saat menulis bisa jadi karena konsep kamu kurang matang. Sebenarnya ada tipe penulis yang memang terstruktur, bikin konsep dari awal sampai akhir dengan sangat-sangat matang. Ada pula yang mungkin let it flow gitu, kayak ya udah ngalir aja. Ada ide langsung ditulis. Sebenarnya itu nggak salah, tapi aku sendiri menganjurkan kepada teman-teman untuk bikin konsep yang matang, apalagi bagi kita yang baru mulai menulis. Di dalam konsep ini, kita menyiapkan berbagai hal. Contohnya misalkan ide utamanya apa, atau premisnya apa gitu. Terusan karakternya siapa aja, kemudian bagaimana penokohannya gitu, sifatnya, kemudian kekurangannya, kelebihannya, ciri fisiknya, hobinya, masa lalunya, dan lain-lain. Itu penting banget untuk tokoh dan penokohan. Kita juga harus menyiapkan sinopsis dari awal sampai akhir. Mungkin kamu bertanya, ini kan baru nulis gitu, bagaimana mungkin kita tahu awal, tengah, sama akhirnya? Justru menurut aku, di awal-awal sebelum nulis kita harus sudah tahu gitu bagaimana cerita akan berjalan gitu. Oh, awalnya kayak gini, tengahnya kayak gini, sampai akhirnya endingnya seperti ini. Penyebab yang ketiga bisa jadi kamu kekurangan referensi. Ini mengarahnya ke bahasa atau kosakata. Kita mungkin punya ide pengen nulisin ini, tapi kita nggak tahu bagaimana kata-kata yang seharusnya dituliskan. Usahakan untuk membaca novel-novel sebelum kamu benar-benar menulis novel pertamamu gitu. Karena ini membantu banget. Kita bisa mendapatkan kosakata baru, kita bisa mendapatkan sudut pandang baru atau pola baru, bagaimana cara penulis lain menyampaikan gagasan lewat karya mereka. Penyebab keempat dari kebuntuan saat menulis bisa jadi karena burnout, atau kamu terlalu banyak nulis gitu. Mungkin saking semangatnya kamu bisa nulis berjam-jam, bikin kamu kayak, wah pokoknya semangat banget. Tapi hal tersebut justru menurut aku kurang baik efeknya di hari-hari selanjutnya. Kadang-kadang penulis itu ngegas di awal gitu, berapi-api di awal, tapi pada akhirnya keteteran gitu. Mungkin di pertengahan sampai akhir itu keteteran, entah ngerasa, aduh ternyata naskahnya jelek, atau ngerasa, aduh kayaknya gue nggak bisa lanjut. Nah, menurut aku penting buat kamu untuk bikin jadwal menulis, dan kamu harus tentuin sehari itu kamu nulis berapa kata. Mungkin 1000 kata atau 2000 kata, pokoknya semampu kamu, se-enjoy kamu, jangan sampai berlebihan. Karena berlebihan itu mungkin di awal enak gitu, kayak ya udah gue bisa nulis banyak, tapi hari-hari selanjutnya biasanya loyo gitu, biasanya habis semangat, dan itu bisa membuat kita kayak aduh buntu banget nih. Nah, itulah beberapa penyebab dari kebuntuan menulis. Aku harap video panjang ini bisa memberikan gambaran sehingga kamu bisa mencoba menerapkan apa yang aku sebutkan. Jangan lupa untuk tonton video lain karena aku udah bikin puluhan video sebelum ini. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.